banyak orang, atau mungkin ini termasuk kamu juga, mengatakan bahwa hidup ini sangat rumit. Ya memang bisa dibilang seperti itu. Dan rumitnya kehidupan ini bisa digambarkan layaknya sebuah puzzle. Dan ini dia pelajaran kehidupan dari sebuah puzzle. Mari kita gambarkan bahwa manusia ini sebagai sebuah karya puzzle. Menurut saya, puzzle adalah salah satu gambaran diri manusia yang cukup representatif sekali, karena teman, lingkungan, pekerjaan, kebiasaan, dan aktivitas lainnya itu adalah kepingan-kepingan puzzle yang akan membuat diri ini menjadi gambar seperti apa. Jadi apa dan siapa kita itu tergantung lingkungan kita yang membentuk kepingan puzzle itu, yang akan disusun menjadi sebuah gambar atau menjadi sebuah karakter seperti apa diri ini. Pertanyaannya, gambar seperti apa? Dan sedang apakah kita menyelesaikan puzzle itu? Saat baru lahir, kita semua bagaikan puzzle yang belum tersusun. Kita masih berantakan, tak terbentuk, dan belum diketahui seperti apa. Kita tak tahu pula gambar seperti apa yang akan kita hasilkan dari puzzle diri ini. Segala hal yang kita lakukan di dunia ini itu seperti penyusun puzzle akan diri sendiri, hingga saat kita mulai melihat setiap gambar di kepingan puzzle yang masih berserakan, perlahan mulailah muncul sedikit gambaran tentang diri ini atau kehidupan ini. Kita bisa mulai membayangkan bagian-bagian dari diri kita. Kita bisa tahu karakteristik, kepribadian, dan pemikiran-pemikiran apa yang ada dalam diri kita ini. Ketika kita sudah semakin bertumbuh dan dewasa, sebagian kepingan-kepingan puzzle sudah ada yang sedikit tersusun. Bagi orang yang berpikir dengan cepat, mau banyak belajar dan mencoba, mau mengambil risiko untuk salah, kemudian mencoba lagi, maka jumlah puzzle yang tersusun sudah pasti jauh lebih banyak. Jika kita banyak mencoba dan berani gagal dalam kehidupan ini, tentu puzzle yang harus kita susun lebih banyak dan lebih kompleks. Semakin kita berjuang dan berani mengambil risiko, tentu puzzle-puzzle dalam kehidupan ini, dalam hidup kita, itu mulai terlihat dan mulai tersusun. Semakin kita berjuang dan berani mengambil risiko, tentu puzzle-puzzle dalam kehidupan kita ini mulai terlihat dan mulai sedikit tersusun. Terlihat sedikit gambar apa dan terlihat sedikit pula seperti apa nantinya kita di masa depan. Hasilnya, orang-orang seperti ini akan sudah terlihat jelas tujuan hidupnya, gambarannya, karakternya seperti apa, hingga pencapaiannya, yaitu menyelesaikan puzzle-puzzle yang rumit hingga pencapaiannya. Karena telah menemukan bagian-bagian puzzle yang rumit, ia juga terlihat jauh lebih indah dan lebih menarik ketimbang puzzle lain yang belum banyak tersusun. Tentu, ini lebih menarik daripada orang yang hanya sedikit atau bahkan tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Tentu, pecahan-pecahan puzzle-nya belum tersusun dan masih berserakan. Layaknya manusia, puzzle ada berbagai jenisnya. Ada puzzle konvensional yang setiap kepingan sama. Ada puzzle kreatif yang setiap kepingnya berbeda dan sudut-sudutnya berbentuk unik satu sama lain. Ada pula puzzle yang keseluruhannya hanya 100 keping. Ada pula yang keseluruhannya mencapai 1000 keping. Begitu juga setiap pribadi manusia. Ada yang hidupnya sederhana, hingga ada yang rumit. Ada yang konvensional, ada yang kreatif, hingga ada juga yang primitif. Sisi menariknya, puzzle yang sederhana misalnya, ya 100 keping contohnya, akan terlihat sudah cukup bagus dan hampir selesai saat berhasil dikerjakan 80 keping. Sedangkan puzzle yang rumit, misalnya 1000 keping, masih terlihat abstrak dan tidak jelas, bahkan mengerikan dan berantakan walau sudah tersusun 200 keping. Lucunya lagi, kadang kita tak terlalu tertarik, tak terlalu terkagum, terinspirasi, atau tergerak saat melihat puzzle yang hanya kecil dan sederhana. Namun, saat melihat puzzle yang besar dan rumit,
Walau hasilnya mungkin belum benar-benar sempurna, respon kita pasti berbeda karena kita sudah bisa tahu dan menduga kelak akan ada gambar besar yang bisa tercipta dari kerumitan ini. Walau kerja keras yang belum menghasilkan apa-apa, tapi kita bisa tahu bahwa suatu saat ada hari dan masa-masa yang indah. Simpulannya, orang-orang yang hidupnya sederhana dan tujuan hidupnya tak terlalu besar mungkin bisa sukses, namun dampaknya tidak masif dan tidak wah. Berbeda dengan orang yang memiliki mimpi besar dan porsi besar dalam hidupnya. Mereka harus berjuang berkali-kali lipat lebih keras, karena jika berhasil, dampak kesuksesan mereka bisa dirasakan oleh begitu banyak orang hingga menjadi inspirasi dan panutan dari masa ke masa. Sampai di sini kita mungkin berpikir bahwa setiap orang harus bisa menghasilkan puzzle yang besar. Namun menurut saya tentu tidak. Ingat bahwa saat kita lahir, kita datang dalam sebuah kotak box puzzle. Kita tak pernah tahu apakah puzzle ini isinya 100, 500, atau bahkan 1000 keping. Setiap orang punya porsi sendiri-sendiri. Kita tak bisa mengatakan orang yang hanya punya 100 keping puzzle itu tak seberapa berharga dibandingkan orang yang punya 1000 keping puzzle. Tentu tidak. Kita semua ada untuk saling melengkapi, dan setiap puzzle punya keindahan atau gambaran tersendiri. Menurutmu apa jadinya bila semua orang ingin menjadi puzzle yang besar? Bagaimana bila semua orang ingin bisa berkuasa, menjadi pemimpin, dan menjadi pengusaha sukses? Faktanya kita selalu membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi penasihat, rakyat biasa, pembela, pejuang, pekerja, bos, produsen, konsumen, atau segalanya. Tiap orang punya porsi sendiri. Begitu juga setiap puzzle itu unik dan akan memberikan keseimbangan tersendiri bagi kehidupan ini. Ada orang yang punya puzzle kecil dan itu sudah cukup bagus untuk menginspirasi orang di lingkungannya. Ada orang yang punya puzzle sedang dan bisa menginspirasi warga di satu kota. Ada orang yang punya puzzle besar dan akhirnya sukses menginspirasi rakyat suatu negara. Ingat, semua ada porsinya. Tak perlu kita iri atau merasa ingin mendapatkan porsi yang lebih dari kemampuan dan kapasitas diri ini. Satu-satunya hal yang pasti adalah selama kita hidup, kepingan-kepingan puzzle itu harus disusun, baik banyak atau sedikit. Semua puzzle baru bisa menjadi utuh bila kita mau mencoba dan sabar menyatukannya, setiap kepingan ke kepingan lainnya. Sebanyak atau sedikit apapun kepingan puzzlemu, tugas kita manusia adalah mengamati setiap kepingan-kepingan itu untuk memahami gambar keseluruhan diri ini yang sudah dirancang oleh Sang Maha Kuasa, lalu menyusun sebaik mungkin, serapih mungkin, dan seutuh mungkin, karena nantinya kita akan dipertanggungjawabkannya. Bila kita mau untuk memperhatikan dengan seksama dan mendengarkan akan kata hati, pasti akan ada jawaban atas pencarian setiap manusia atas tujuan kehidupannya masing-masing. Kelak saat waktu kita menyusun puzzle itu habis, semoga gambar yang telah kita susun selama ini sudah cukup baik dan layak baginya, bagi Sang Maha Kuasa, dan dapat menginspirasi untuk orang lain juga. Layaknya seperti puzzle, jika ada satu saja potongan yang hilang, rusak pada puzzle, tentu puzzle itu tidak sempurna. Apalagi jika yang hilang adalah puzzle bagian sentral atau bagian tengah. Seperti dirimu, jika hatimu sudah hilang dan tidak berfungsi atau rusak, maka hidupmu tidak akan sempurna karena sudah kehilangan isi hatimu. Juga sama seperti hidup, jika satu saja kesalahan yang kamu buat, maka hidupmu akan selalu dihantui oleh rasa bersalah hingga kamu sadar dan bertobat. Pesan dari saya adalah, satu-satunya pembeda kita dengan puzzle adalah bahwa puzzle ketika dibuat sebenarnya kita bisa tahu gambar apa itu dan seperti apa bentuknya nantinya. Tapi kita sejak lahir, kita tidak di-generate untuk menjadi puzzle tertentu, memiliki gambar tertentu. Kita masih berbentuk puzzle yang polos dan kosong. Lalu, kitalah yang membentuk puzzle diri ini, puzzle diri kita sendiri, dan memilih pola puzzle seperti apa